Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1801. Raja Surga Harus Mati. Yan Longwei tercengang setelah menerima berita dari Tian's Mansion dan klan Baolong. Terutama melihat bukti yang tak terbantahkan. Semua orang bahkan lebih malu. Ngomong-ngomong, aku percaya pada Raja Berdampingan. Hanya karena dia telah mempraktikkan teknik iblis, dia disebut jahat. Siapa yang akan percaya? Ini benar-benar ekstrim. Tapi apakah dia melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Dacia? Setelah insiden sebelumnya, Yan Longwei memiliki kepercayaan yang mengejutkan pada Ye Junlin. Bahkan di hadapan bukti berlapis besi, saya tidak percaya. Mari kita batalkan identitas Raja Berdampingan. Tidak mungkin. Cepat kembali ke Tianchefu. Kita tidak akan melakukannya. Kita tidak bisa memerintahkan mereka, dan mereka tidak mau memerintahkan kita. Yan Longwei masih menolak. Saya bersedia menghukum Ye Junlin. Pada saat ini, Yan Longwei menerima panggilan satelit dari Ye Junlin. Kamu bilang, kamu ingin membatalkan identitas dan semua hak istimewa Raja Kata Berdampingan. Orang yang menjawab telepon memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya. Ye Junlin sebenarnya mengusulkan untuk mencabut status dan hak istimewa Raja Kata Berdampingan. Sudah terlambat untuk berbicara omong kosong. Cepat dan terapkan. Juga, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Kemudian, Ye Junlin memerintahkan beberapa kata lagi. Dimengerti. Kita akan segera melakukannya. Benar-benar merahasiakannya. Pada akhirnya, Yan Longwei melewati rencana yang dikirim oleh Tianchefu. 3 pesanan akan segera datang. Tapi sesaat sebelum 3 larangan dikeluarkan, sebuah berita menyebabkan sensasi di seluruh musim panas, dan bahkan di seluruh dunia. Paviliun Tianji tiba-tiba memperbarui peringkat tanah musim panas besar. Peringkat bumi, yaitu peringkat Tianjiao, hampir tidak bergerak. Tetapi hanya peringkat 1 orang yang berubah. Junjun, yang awalnya berada di peringkat 20 di akhir, tiba-tiba melonjak ke peringkat ke-6. Hanya ada 8 kata untuk Paviliun Tianji untuk menjelaskan ini. Bakat adalah yang pertama, dan tidak ada seorang pun di zaman ini. Artinya jelas. Bakat Junjun adalah nomor 1 di zaman kuno dan modern. Yang lain ada di daftar berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi Junjun ada di daftar berdasarkan bakat. Tapi itu tidak menarik. Yang paling menarik adalah perubahan daftar langit. Semua master dari tanggal 11 hingga 19 dalam daftar dihapus. Segera, master baru akan ditambahkan. Berita kematian master dari 9 peringkat surga besar dari Taois 5 naga juga segera menyebar. Semua mati. Jadi keluar dari daftar. Tetapi yang paling penting adalah perubahan peringkat Raja Surga ke-20. Melonjak langsung dari tanggal 20 hingga ke-6. Alasan yang diberikan oleh Paviliun Tianji, Raja Zentian membunuh 9 penguasa peringkat surgawi, serta 87 tingkat dan 193 master hampir 7 tingkat. Di bawah surga ke-8, dia tak terkalahkan. Peringkat ini jelas. Dari tempat kelima dan seterusnya, itu adalah ranah master surga ke-8. Itu adalah tingkat lain. Tetapi pada tingkat ini, Raja Surga tidak terkalahkan. Jadi dia ada di tempat ke-6. Tapi berita yang paling penting belum datang. Paviliun Tianji kemudian mengumumkan identitas sebenarnya dari Raja Surga. Raja Surga adalah orang terkuat dalam daftar musim panas besar terakhir. Dewa Jahat Pamungkas. Keturunan Iblis Super. Dewa Jahat Huoyun. Begitu satu orang mengalahkan semua master di langit, tidak ada yang menjadi lawannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah era Dewa Jahat. Terakhir kali Tian's Mansion dan Baolong Clan lahir juga di era Dewa Jahat. Kekuatan kuno ini, ketika datang ke Dewa Jahat Awan Api, semuanya patah hati. Pada saat itu, mereka semua takut didominasi oleh dewa-dewa jahat. Awalnya berpikir bahwa Dewa Jahat Huoyun telah benar-benar menghilang. Begitu berita ini keluar, dunia seni bela diri Daxia akan segera meledak. Bahkan kekuatan kuno yang belum keluar dari dunia tersembunyi menjadi gila. Keturunan Dewa Jahat Pamungkas. Ini terlalu menakutkan. Dan melihat tren ini, sangat mungkin bahwa keturunan Dewa Jahat Huoyun sekali lagi akan menempati urutan teratas. Ini akan menjadi akhir musim panas. Dunia seni bela diri Daxia tidak ingin Dewa Jahat kedua muncul. Harus disingkirkan sebelum dia dewasa. Raja Surga harus mati. Bab 1802. Ada terlalu banyak kejahatan. Terkejut.
Seluruh musim panas terkejut. Kekuatan kuno yang sangat tersembunyi itu tidak bisa duduk diam. Bahkan orang biasa pun tidak bisa duduk diam. Jika iblis seperti itu muncul, itu akan menjadi bencana bagi semua orang. Dengan cara ini, Raja Surga akan menjadi musuh publik Daxia. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Segera, kisah Raja Zentian membantai puluhan ribu prajurit di Baiyun Villa dan membunuh Tuan Tianbang di pulau di Laut Cina Timur menyebar. Berita bahwa Raja Surga adalah Ye Junlin juga dipublikasikan. Sepotong demi sepotong bukti dilepaskan. Dan fakta bahwa sekte jahat mengikuti Ye Junlin sebelumnya juga dipublikasikan. Ambil identitas Ye Junlin lebih banyak lagi. Segera, Yan Longwei merilis berita itu. Identitas Ye Junlin sebagai raja berdampingan dicabut. Seluruh musim panas sensasional lagi. Sekarang semua orang tidak berani melakukan apapun karena identitas Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin tidak memiliki identitas. Semua orang bisa membunuhnya. Berita itu seperti air pasang, menyebar kemana-mana. Setelah Paviliun Tianji merilis berita, Ye Junlin juga segera menerimanya. Keturunan Dewa Jahat Awan Api. Mungkinkah Tuan Murah adalah Dewa Jahat Awan Api pertama di masa lalu? Ye Junlin sangat terkejut. Mungkin tuannya meninggalkan penjara karena dia tahu cepat atau lambat dia akan ketahuan. Tapi tuannya bilang itu iblis. Mustahil. Jadi bagaimana orang tua yang baik hati bisa menjadi iblis? Betul sekali. Banyak latihan yang diberikan Guru Qian kepadanya sangat ekstrim dan bersemangat untuk sukses. Memang bisa digolongkan sebagai cara yang bengkok. Tetapi cara menggunakan latihannya tetap tergantung pada apakah jantung Anda tegak atau tidak. Misalnya, dia memberikan latihan kepada Xiao Feng dan yang lainnya. Apakah orang-orang ini setan? Tidak. Sebaliknya, Xiao Feng dan yang lainnya juga secara aktif berkontribusi pada Daxia. Selain itu, Ye Junlin telah membaca banyak orang. Bukan hanya orang tua itu bukan iblis, tetapi sebaliknya, dia adalah orang yang baik. Namun, ketika Raja Sitian memberinya informasi rahasia tentang Dewa Jahat Awan Api, Ye Junlin mulai meragukannya lagi. Karena menurut data, Dewa Jahat Huo Yun adalah dewa jahat yang sangat kejam dan menakutkan. Pembunuhan adalah hal biasa. Hanya ada metode kejam yang tidak bisa kau pikirkan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Lihatlah lusinan halaman kekejaman yang terdaftar. Kejam. Brutal. Mudah marah. Itu tidak berbeda dengan binatang buas. Ini adalah kesan semua orang tentang Dewa Jahat Awan Api. Kejahatannya tidak ada habisnya. Dewa Jahat Huo Yun adalah iblis besar yang bisa didapatkan dan dibunuh semua orang. Bahkan Ye Junlin tidak bisa tidak ingin menyingkirkan Dewa Jahat Huo Yun. Apakah ini akan menjadi master yang murah? Bukan. Bagaimana Ye Junlin bisa percaya ini? Mungkin ada rahasia yang dia tidak tahu. Sekarang kecuali Anda bertanya kepada Tuan Murahan secara langsung, Ye Junlin tidak percaya. Tetapi bagaimanapun juga, Ye Junlin selalu merasa bahwa Dewa Jahat Huo Yun yang legendaris berbeda dari Tuan Murah. Tapi dia adalah keturunan dari Dewa Jahat Huo Yun. Tidak ada keraguan tentang itu. Wang, selanjutnya, tidak akan ada tempat untukmu di Daxia untuk saat ini. Dunia seni bela diri Daxia dan Istana Tians tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi jika mereka datang untuk berurusan denganmu, kamu tidak bisa membunuhmu. Situasinya sangat sulit. Ye Junlin jatuh ke dalam perenungan. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, Tians Mansion sekali lagi merilis berita melalui Yan Longwei. Langsung tunjukkan Junjun, putri Ye Junlin. Mengapa Ye Junlin tidak ingin orang lain menerima putrinya sebagai murid? Sekarang alasannya jelas. Ye Junlin lah yang takut orang lain tahu bahwa dia adalah keturunan Dewa Jahat Huo Yun. Lagi pula, sekarang anak ini juga telah menjadi keturunan Dewa Jahat. Ada lebih banyak atau lebih sedikit napas pada tubuh. Identitasnya pasti akan terbongkar jika orang lain melihatnya. Itu sebabnya anak itu disembunyikan. Untuk rencana hari ini. Di satu sisi, Tians Mansion mengejar Ye Junlin. Dan di sisi lain, dia membawa Junjun ke Tians Mansion untuk memurnikan warisan para dewa jahat dalam dirinya dan mengolahnya menjadi orang yang baik. Bab 1803, Pengikut Dewa Jahat. Sekarang setiap pesan keluar. Semua tidak baik untuk Ye Junlin. Kontradiksi akan diintensifkan langkah demi langkah. Ini adalah hasil yang diinginkan oleh pasukan Dongdao. Itu untuk mendorong Ye Junlin ke sudut. Biarkan dia melawan.
Itu bertabrakan dengan Tian's Mansion dan dunia seni bela diri Daxia. Tidak peduli siapa yang menang, mereka semua menuai keuntungan dari nelayan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa itu bahkan di luar kekuatan Dongdao dan Tian Chefu. Para pengikut dewa-dewa jahat itu. Mereka juga iblis dan bidat di mata orang yang layak pada saat ini. Mereka semua muncul satu persatu. Di zaman para dewa jahat, mereka mengikuti dewa jahat Huoyun. Dan mereka sangat kewalahan sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Pemandangan yang luar biasa. Tapi sejak dewa jahat itu berakhir, mereka menemukan kesopanan dan pemulungan klan Baolong di Tian Chefu. Pasukan utama yang selamat juga dipaksa ke sudut-sudut Daxia, bersembunyi dan menjalani hari yang sangat gelap. Jika bukan karena berita kematian dewa jahat, aku khawatir mereka akan mati dalam kegelapan sepanjang hidup mereka. Beraninya kau keluar. Tapi sekarang berbeda. Pewaris dewa jahat. Apakah itu berarti kita akan memiliki pemimpin di masa depan? Dewa jahat. Tidak apa-apa menunggu sampai penerus dewa jahat. Saya harap penerus dewa jahat dapat memimpin. Kami menciptakan kembali kemuliaan dewa jahat Huoyun. Para pengikut dewa jahat yang memiliki tulang punggung telah datang ke dunia satu demi satu. Mereka ingin mengikuti Ye Junlin. Tidak ada yang mengharapkan ini. Kekuatan dewa jahat kuno ini muncul satu persatu. Kekuatan mereka sebanding dengan mereka yang mengikuti jalan bengkok Ye Junlin. Saat itu, di bawah kepemimpinan dewa jahat Huoyun, mereka bisa bersaing dengan seluruh seni bela diri Daxia. Sekarang bersembunyi begitu dalam, adalah untuk menghindari klan Tian Chefu dan Baolong. Siapapun yang berani menggerakkan suksesi dewa jahat akan melawan kita. Kita semua akan mengikuti suksesi dewa jahat. Begitu berita itu keluar, Daxia mendidih lagi. Bahkan Ye Junlin tercengang. Apa yang terjadi di sini? Sekelompok bidat iblis datang untuk mengikutimu. Apakah Anda pikir Anda tidak memiliki cukup masalah? Anda sudah memiliki banyak masalah. Sekarang satu persatu direkatkan. Pergerakan besar para pengikut dewa jahat semakin menegaskan identitas Ye Junlin sebagai iblis. Itu benar-benar tidak bisa dibersihkan sekarang. Namun, kemunculan para pengikut dewa jahat membuat pasukan Dongdao yang merencanakan segalanya semakin bersemangat. Benar-benar ingin apa yang akan datang. Sebelumnya, saya berpikir bahwa Ye Junlin akan bertarung sendirian, dan mungkin sulit untuk menghadapi seluruh musim panas. Tanpa diduga, semua master jahat ini keluar. Ini sangat meningkatkan kekuatan Ye Junlin. Dengan cara ini, akan lebih bermanfaat untuk bertarung melawan dunia seni bela diri Daxia. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Konfrontasi antara dua master harus menjadi pecundang bagi kedua belah pihak. Selama vitalitas dunia seni bela diri Daxia rusak parah, ini akan menjadi waktu bagi dunia seni bela diri Dongdao untuk bangkit. Dalam beberapa hari, kita akan memulai rencana kedua. Masa depan dunia seni bela diri Daxia akan benar-benar hancur dalam satu nafas. Munculnya para pengikut dewa jahat menyebabkan kekacauan di semua pihak. Tian's Mansion dan dunia seni bela diri Daxia dapat memanfaatkan ini. Apalagi saat mereka mulai punya alasan untuk menuduh Yan Longwei. Apakah kamu sudah melihat dampaknya? Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa tidak ada dampak? Yan Longwei kehilangan kata-kata. Para pengikut dewa jahat bukanlah Ye Junlin. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena Ye Junlin mereka muncul. Bencana ini dapat dikaitkan dengan Ye Junlin. Sekarang ancaman Ye Junlin mendekati dewa jahat Huoyun. Tingkat bahaya dewa jahat Huoyun adalah ke-8. Ye Junlin sekarang 7. Level ini adalah level Tian Chefu. Sudah cukup bagi para pelindung negara, seperti rumah Tian's dan klan Baolong, untuk mengambil tindakan. Perintah dikirim. Tidak peduli apa, kita harus menangkap Ye Junlin sebelum Ye Junlin dan roh-roh jahat mengikuti tentara. Untuk sementara waktu, para master dunia seni bela diri Daxia bergegas keluar. Bab 1804, Rahasia Ye Junlin terungkap. Meskipun kekuatan seni bela diri ini adalah raja mereka sendiri, mereka terbiasa dengan kebebasan dan tidak pernah ingin terikat. Tapi itu karena pengekangannya tidak pada tempatnya. Di bawah intervensi kuat dari rumah Tian's dan klan Baolong, banyak kekuatan seni bela diri kuno harus mematuhi mereka. Hanya saja mereka biasanya mengelola lebih sedikit dan lebih sedikit campur tangan. Namun, begitu sebuah kecelakaan terjadi, Tian's Mansion dan yang lainnya memberi perintah, dan pasukan seni bela diri ini harus bertindak dengan patuh.
Suara perang salib melawan Ye Junlin terdengar di seluruh Daxia. Di samping itu, pasukan kuno dari beberapa negara yang berdekatan dengan Daxia juga mulai berperang melawan Ye Junlin. Lagi pula, dalam pertempuran Kojima, pasukan mereka juga kalah banyak. Semuanya harus disalahkan pada Ye Junlin. Ada gerakan yang menghancurkan bumi di mana-mana. Segera, pasukan Dongdao mulai menambahkan bahan bakar ke api. Mereka memicu medan perselisihan di seluruh Daxia. Mereka berpura-pura menjadi sekte jahat yang mengikuti Ye Junlin, dan bertarung dengan pasukan seni bela diri satu demi satu. Ada pertempuran di mana-mana. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada awalnya, orang-orang mereka berpura-pura menabur perselisihan. Pada akhirnya, pengikut sejati Dewa Jahat juga mulai bertarung dengan dunia seni bela diri Daxia. Di mana-mana ada, baik dan jahat, dalam kontes. Setelah melakukan semua ini, pasukan Dongdao diam-diam meninggalkan panggung, dan tidak ada yang menemukan keberadaan mereka sama sekali. Benda ini semakin besar dan besar. Satu kekuatan super kuno perlahan muncul. Satu persatu, kekuatan iblis yang dipermalukan oleh dunia seni bela diri Daxia juga keluar. Kedua belah pihak berjuang keras. Dunia seni bela diri Daxia berada dalam kekacauan. Benar-benar kacau. Sebuah bencana akan datang. Pasukan Pulau Timur sedang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Pada saat ini, publik sudah tahu bahwa mantan satu kata yang berdampingan dengan Wang Ye Junlin telah menjadi iblis besar. Keberadaan perang salib semua orang. Keluarga Li Zhao juga tahu tentang ini. Aku mengerti. Kenapa Ye Junlin adalah orang biasa yang bisa menjadi dewa perang di suatu negara, atau bahkan raja berdampingan. Ternyata dia adalah keturunan iblis. Cara paling ekstrim untuk mencapai level yang terbaik. Ya, benar. Kenapa dia tumbuh begitu cepat? Bukankah itu alasannya? Dia memilih cara yang bengkok. Setelah analisis, semua orang tercengang. Di mata orang biasa, pertumbuhan Ye Junlin curang. Tidak di jalur yang benar. Di mata para pejuang, dia adalah keturunan dewa jahat, iblis besar masa depan. Sekarang, bukan hanya masalahnya. Bersama dengan semua orang terkait kita akan menderita bencana yang tidak beralasan. Ye Junlin yang dibunuh Tuhan, sekarang kita harus menjadi musuh publik Daxia. Semua orang ingin menangis. Li Ziran, khususnya, gemetar ketakutan. Hanya dalam satu hari, bisa ada perubahan besar. Dia selalu merasa bahwa Ye Junlin punya rahasia. Tidak menyangka akan seperti ini. Ahli waris para dewa jahat. Tidak heran dia harus rela memberikan Junjun kepada orang lain sebagai muridnya, karena dia takut membocorkan rahasianya. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya mengerti mengapa Ye Junlin begitu rendah hati. Jangan pernah mengungkapkan identitas atau praktik Anda di depan keluarga Anda. Itu tidak jelas sebelumnya. Semuanya jelas sekarang. Hanya karena dia takut identitasnya sebagai keturunan dewa jahat akan terungkap. Bukannya mereka berpikir membabi buta. Semuanya terungkap sekarang yang membuat mereka berpikir begitu. Mereka semakin yakin bahwa Junjun tidak kehilangannya, tetapi Ye Junlin menyembunyikannya. Itu karena dia takut Tian's Mansion akan mengetahuinya. Situasinya berbahaya sekarang. Tak hanya Ye Junlin yang menjadi sasaran kritik publik. Hancur dengan mereka semua. Masa depan Junjun pada dasarnya hancur. Ye Junlin, aku membencimu. Li Ziran meraung. Yang paling kita khawatirkan sekarang adalah Junjun. Dia dan Ye Junlin terlalu berbahaya. Pada saat ini, Ye Junlin dan kelompoknya telah kembali ke Jiangbei. Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bab 1805, Peluang Su Zengji. Aku benar-benar tidak bisa muncul sekarang. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah keselamatan keluargaku. Dengan cara ini, kamu harus mengirim Junjun ke ibuku dulu. Kalian semua mendengarkan beritaku. Ye Junlin masih terpisah dari Junjun dulu. Lagi pula, sangat berbahaya bagi Junjun untuk mengikuti dirinya sendiri. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Di pangkalan aliansi teknologi Shenlong, Su Zengji tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui semua berita. Tuhan benar-benar membantuku. Ye Junlin, kamu tidak menyangka hari ini, kan? Musuh publik Daxia. Hahaha, Tuhan punya mata. Su Zengji sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya akan terbang keluar. Keluhan antara dia dan Ye Junlin sangat dalam. Dia sangat senang melihat Ye Junlin seperti ini. Dan Ye Junlin dalam situasi ini,
jadi tidak ada yang peduli padanya. Wenlei bukanlah ancaman sama sekali. Saya telah memperoleh kualifikasi untuk digunakan di laboratorium No. 1. Saya akan melaksanakan rencana besar saya di laboratorium No. 1. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Wajah Su Zengji penuh kegilaan. Beberapa hari ini, dia mencari kesempatan untuk memulai perencanaan. Meskipun Ye Junlin tidak lagi memperhatikannya. Tapi Wenlei selalu menjadi bahaya tersembunyi di basis teknologi. Kebetulan Ye Junlin mengalami kejadian ini, dan kesempatannya datang. Sekarang dia tidak perlu peduli dengan Wenlei. Bahkan jika Wenlei melihat konspirasinya, lalu bagaimana? Tanpa Ye Junlin, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Orang-orang di seluruh pangkalan percaya pada diri mereka sendiri. Wenlei memimpin untuk menghentikannya. Segera, Su Zengji menetapkan waktu tertentu. Bahkan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan percobaan. Segera, seluruh pangkalan mendidih. Laboratorium No. 1 adalah laboratorium terbesar, dan setiap dibuka pasti membawa proyek eksperimen super besar. Terutama, instrumen laboratorium No. 1 dan lainnya membakar uang begitu diaktifkan. Sulit bagi eksperimen umum untuk menanggung biaya sebesar itu. Lab 1 sangat jarang digunakan. Mungkin tidak setahun sekali. Kali ini Su Zengji memperoleh izin untuk menggunakan laboratorium No. 1. Menyebabkan sensasi di seluruh pangkalan. Eksperimen dijadwalkan besok. Setelah Wenlei mendapat berita untuk pertama kalinya, wajahnya sangat berubah. Kelopak mata kanannya berkedut liar. Sesuatu akan terjadi. Insting pertamanya. Dia telah mengamati Su Zengji. Meskipun eksperimen sebelumnya telah melakukan banyak kontribusi yang sangat baik. Namun eksperimen lanjutannya belum mencapai titik penggunaan laboratorium nomor 1. Ini jelas masalah. Gerakannya akan segera dimulai. Tapi pemimpin pangkalan dan semua orang percaya padanya. Saya bahkan berpikir dia bisa memimpin aliansi teknologi Shenlong ke tingkat yang baru. Tidak, aku harus menghentikannya. Wenlei tahu bahwa dia tidak cukup kuat sendirian. Dia segera memikirkan Ye Junlin. Dia dengan cepat memutar informasi kontak Ye Junlin. Hanya saja tidak ada yang menjawab sama sekali. Baru pada saat ini dia menelusuri berita bahwa Ye Junlin telah menjadi keturunan dewa jahat dari komputer. Selama ini, dia berada di laboratorium. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Sekarang dia melihat berita itu. Dia juga kagum. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ye Junlin tidak bisa mengandalkannya. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Su Zengji. Silakan. Wenlei mengumpulkan keberaniannya dan memberitahu pemimpin langsungnya, ketua tim Xie Zhengfeng. Akibatnya, Xie Zhengfeng meneriakinya. Kapan kamu masih meragukan rekan-rekanmu? Su Zengji telah berubah pikiran. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengancam Daxia. Aku tidak ingin mendengar kata-kata serupa di masa depan. Xie Zhengfeng sangat marah. Tapi dia, Wenlei ingin mengatakan sesuatu. Xie Zhengfeng mengutuk. Cepatlah. Nah, begitu Su Zengji melakukan sesuatu, saya akan menanggung akibatnya. Wenlei ditolak. Dia tampak tertekan. Sesuatu akan terjadi. Bab 1806. Baik ibu dan anak perempuannya ditangkap. Ada apa? Sebuah suara terdengar. Wenlei berbalik dan melihat bahwa Su Zengji sudah berdiri di sampingnya. Tidak. Tidak ada. Untuk beberapa alasan, Su Zengji tersenyum seperti iblis pada saat ini. Wenlei merasa sangat takut. Su Zengji terus menatapnya. Ngomong-ngomong, Nona Wen, eksperimen hebat saya akan dimulai besok. Apakah Anda ingin menyaksikannya? Tidak, saya masih harus melakukan sesuatu. Wenlei dengan cepat menolak. Dia semakin merasa bahwa Su Zengji akan melakukan sesuatu yang besar. Sayang sekali. Su Zengji tersenyum. Melihat punggung Wenlei yang buru-buru pergi, Su Zengji menunjukkan niat membunuh yang haus darah. Besok, aku akan menjadi orang pertama yang mengoperasimu. Pada hari ini, seluruh pangkalan sains dan teknologi Shenlong sedang mempersiapkan eksperimen Su Zengji. Harus dikatakan bahwa laboratorium No. 1 adalah laboratorium terkuat. Bahkan Su Zengji telah menghitung bahwa jika percobaan gagal dan ledakan super terjadi, laboratorium lain akan hancur berantakan. Tapi laboratorium No. 1 benar-benar bisa menghentikannya. Ini adalah laboratorium ideal Su Zengji.
Laboratorium sebelumnya tidak memiliki kekuatan ini, yang merupakan mimpinya. Sisi lain, Junjun dikirim ke rumah Jiang Haizhou. Keluarga Zhou secara alami tahu tentang ini. Junjun tiba-tiba dikirim, dan semua orang ketakutan. Di mana ayahmu, Junjun? Zhou Yingying bertanya. Junjun yang bijaksana menggelengkan kepalanya. Nenek, Junjun tidak tahu di mana ayah berada. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zhou Yingying tahu bahwa banyak orang akan datang ke rumahnya. Sulit bagi keluarga Zhou untuk melindungi Junjun. Terlebih lagi, yang ingin ditangkap semua orang sekarang adalah Ye Junlin. Ye Junlin mereka tidak dapat menangkap, atau tidak dapat menemukannya. Secara alami, mereka akan datang kepada mereka, keluarga Ye Junlin. Seperti Junjun dan dirimu sendiri. Jika Anda menangkap mereka, gunakan ancaman ini kepada Ye Junlin untuk muncul. Ye Junlin adalah iblis di mulut mereka, dan dia harus muncul di hadapan ibu dan putrinya. Kalau begitu Junjun dan aku harus segera bersembunyi. Setelah memikirkan pasak, Zhou Yingying ingin segera membawa Junjun untuk bersembunyi. Bibi terlambat. Saya baru saja menerima kabar bahwa penampilan Junjun di rumah Zhou sudah diketahui semua orang. Sekarang sejumlah besar tuan datang ke rumah Zhou. Seru Zhou Nanyan. Bagaimana dengan itu? Zhou Yingying cemas seperti semut di wajan panas. Dadada. Pada saat ini, sosok hitam muncul di rumah keluarga Zhou. Mereka datang langsung ke Junjun dan Zhou Yingying. Zhou Nanyan, anggota paling kuat dari keluarga Zhou, ada di depannya. Tetapi dia bahkan tidak bisa memblokir lawan dengan satu jari pun. Bawa orang pergi. Tuan-tuan misterius ini membawa Zhou Yingying, Zhou Nanyan, dan Junjun pergi. Seketika menghilang tanpa jejak. Sama seperti mereka pergi. Kelompok demi kelompok master datang. Di mana pria itu? Apa? Orang-orang telah dibawa pergi. Siapa itu? Pergi. Kejar. Sekelompok master mengejar mereka. Segera. Berita bahwa Junjun dan ketiganya dibawa pergi menyebar. Itu bahkan menyebar ke telinga Tian's Mansion. Apa? Orang-orang dibawa pergi. Mungkinkah beberapa pasukan luar negeri mengambil keuntungan dari kekacauan ini? Tentu saja. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka. Seperti bakat anak ini untuk menangkap orang. Itu juga akan menjadi kerugian bagi Dacia. Lihat, cepat kirim seseorang untuk mencarinya. Dan pastikan untuk mendapatkan anak itu kembali. Perintah ini tidak kurang dari menangkap Ye Junlin. Junjun ditangkap berita kepergiannya segera sampai ke telinga keluarga Li Zhao. Li Ziran hampir meledak. Kamu, Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus mengirim anak itu ke ibumu. Sekarang setelah semuanya berakhir, kamu telah ditangkap. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Li Ziran menangis. Pada saat krisis, nasib buruk terjadi satu demi satu. Bab 1807, Reaksi Berantai. Ye Junlin menjadi musuh publik terlebih dahulu. Eksperimen mengerikan Su Zhengji akan segera selesai. Putri dan ibu bahkan ditangkap. Ketika orang-orang menurun, mereka akan mengikuti semua masalah. Situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Segera, sekelompok master berpakaian hitam dan bertopeng muncul di luar kediaman Li Ziran. Namun, para ahli dari Tian's Mansion telah lama menjaga tempat ini. Siapa kamu? Kedua belah pihak bertemu. Tuan berpakaian hitam segera melarikan diri. Setelah menerima berita itu, Tian's Mansion semakin yakin bahwa ada pasukan luar negeri yang memanfaatkan kekacauan dan ingin menyerang keluarga Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin adalah musuh Daxia. Jika pasukan luar negeri mengambil alih kelemahan Ye Junlin, mereka akan memaksa Ye Junlin untuk bergabung di luar negeri. Ini menakutkan bagi Daxia. Ye Junlin telah menempati peringkat ke-6 dalam daftar musim panas. Belum lagi dia adalah keturunan dewa jahat. Ancaman ini terlalu besar. Setelah Anda bergabung di luar negeri, itu adalah bencana nyata dari Daxia. Terlebih lagi, sekelompok besar pengikut dewa jahat berkumpul ke arahnya. Akan menakutkan jika kekuatan ini tumpang tindih. Pertama, segera kembalikan putri dan ibu Ye Junlin. Kedua, pastikan untuk melindungi anggota keluarga Ye Junlin yang lain. Tidak ada yang bisa mendekat. Tian Chefu segera memerintahkan. Li Ziran dan yang lainnya terlindungi dengan baik, apalagi ditangkap. Tidak mungkin untuk mendekat. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah rencana Ye Junlin sama sekali.
Karena orang yang menangkap Junjun dan ketiganya sama sekali bukan orang lain, melainkan dikirim oleh Ye Junlin. Ini hanyalah rencana yang Ye Junlin pikirkan di awal. Sekarang Ye Junlin menjadi sasaran seluruh Gritsia dan bahkan beberapa negara tetangga. Untuk waktu yang lama, Ye Junlin akan melarikan diri. Anak perempuan, ibu dan istri, dia tidak bisa membawa mereka bersamanya. Tetapi ketika putri mereka dan yang lainnya tidak ada, Ye Junlin khawatir lagi. Lagi pula, ketika dia tidak ada, keselamatan kerabatnya tidak dapat dijamin. Pihak lain bahkan akan menggunakan kerabat ini untuk memaksanya muncul dan memaksanya untuk tunduk. Ye Junlin tidak ingin pasif. Jadi dia datang dengan solusi. Sengaja mengirim Junjun kembali ke rumah Zhou, dan juga merilis berita sembrono untuk menarik perhatian. Aku membiarkan tim rahasia menangkap ibuku dan Junjun lagi, tapi mereka melakukannya secara terbuka. Ini mulus. Pertama, seluruh Daxia tahu bahwa Junjun dan ibunya ditangkap, tetapi masih belum ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Kedua, Tian's Mansion dan yang lainnya akan curiga bahwa itu adalah tangan pasukan luar negeri, dan kemudian mereka akan melindungi Li Ziran yang tersisa dan yang lainnya. Dengan cara ini, semua orang yang Ye Junlin pedulikan akan aman. Ye Junlin memecahkan keselamatan kerabatnya dengan trik kecil. Selanjutnya, dia bisa melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ye Junlin keluar dengan rencana ini. Reaksi berantai yang ditimbulkan juga besar. Para pengikut Dewa Jahat semuanya mengidentifikasi Ye Junlin sebagai tuan mereka. Sekarang ibu tuan dan tuan kecil telah ditangkap. Satu persatu sangat marah. Para bidat iblis ini mulai mencari keberadaan Junjun dan Zhou Yingying. Mansion Tian's dan dunia seni bela diri Daxia juga secara aktif mencarinya. Dan pasukan Dongdao juga tercengang. Orang-orang dibawa pergi. Siapa yang begitu cepat? Bahkan kami tidak bereaksi. Mereka masih ingin menangkap Junjun. Apakah menurutmu itu harus menjadi War Eagle Nation? Seseorang bertanya. Siapa musuh nomor satu Ye Junlin? Itu adalah negara elang perang. Beberapa hari yang lalu, kekuatan Ye Junlin membuat negara elang perang kehilangan semua rakyatnya. Perang elang bangsa telah sabar. Sekarang kesempatan seperti itu muncul. Adalah normal bagi mereka untuk mengambil tindakan. Para pemimpin pasukan Pulau Timur mulai tercengang. Jika pasukan War Eagle Nation campur tangan, itu akan merepotkan kita. Aku tidak mau bekerja sama dengan mereka. Ada banyak reaksi berantai seperti itu. Tampaknya seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Tapi hal besar lainnya akan terjadi. Bab 1808. Jenius juga orang gila. Itu adalah eksperimen Su Zengji. Seluruh pangkalan teknologi Shenlong menantikannya. Wen Lei memikirkannya sepanjang malam, tetapi tidak bisa menghentikannya. Hanya satu langkah pada satu waktu. Bagaimana jika Anda salah menebak? Su Zengji baik-baik saja. Segera, hari berikutnya datang. Laboratorium No. 1 dibuka. Pertama kali tahun ini. Semua yang dibutuhkan Su Zengji diatur oleh Xie Zhengfeng dan pemimpin tim lainnya. Terutama staf. Mereka semua adalah pemuja Su Zengji yang tidak berotak. Ketika Su Zengji hendak memasuki laboratorium No. 1, dia secara khusus mengatakan kepada orang-orang untuk optimis tentang Wen Lei. Wen Lei juga memiliki izin untuk memasuki laboratorium No. 1, tetapi hanya di lapisan terluar, dan melalui kaca khusus. Anda dapat melihat semua yang ada di dalamnya. Pada saat ini, suasana hati Wen Lei sangat rumit. Suatu kali eksperimen Su Zengji berbahaya. Kemudian, dia hanya bisa menonton tanpa daya, tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Dalam 1 jam, Su Zengji dan anggota timnya membuat semua persiapan untuk percobaan. Dalam percobaan ini, energi super dihasilkan oleh tumbukan partikel energi super. Partikel energi super ini belum pernah muncul di dunia. Itu ditemukan oleh Su Zengji selama eksperimennya. Setelah Anda mendapatkan energi ini di bawah kendali, itu peningkatan besar. Jadi seluruh basis teknologi menantikannya. Inilah sebabnya mengapa semua orang menghargai Su Zengji. Tapi poin lain adalah bahwa percobaan akan gagal. Setelah gagal, kekuatan energi ini terlalu berlebihan. Jika menyebar, itu pasti bisa menghancurkan seluruh pangkalan. Hanya laboratorium No. 1 yang bisa menghentikannya. Meskipun eksperimen Su Zengji memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, semua orang masih mengenakan pakaian pelindung tingkat tertinggi. Eksperimen dilakukan.
Partikel super terus bertabrakan, terus bereksperimen. Waktu berlalu menit demi menit. 7 atau 8 jam berlalu. Eksperimen telah dilakukan ribuan kali. Faktanya, 10 percobaan sebelumnya semuanya membuka jalan, dan Su Zengji sudah memiliki banyak data. Namun, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan eksperimen, Su Zengji melakukan lebih dari 8.000 eksperimen di laboratorium nomor 1. Sekarang dia memiliki garis bawah. Selanjutnya, waktu paling kritis untuk eksperimen telah tiba. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kelopak mata kanan Wenlei melonjak dengan sangat hebat. Jantungnya juga mulai berdetak kencang, seolah-olah akan terbang keluar dari tenggorokannya. Sesuatu akan terjadi. Eksperimen dilakukan. Hyperpartikel akan benar-benar bertabrakan. Jika tabrakan ini gagal, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Semua orang sangat gugup. Meski memakai pakaian pelindung, mungkin tidak bisa berhenti. Tetapi ketika semua orang mempertimbangkan apakah pakaian pelindung dapat memblokir tabrakan partikel energi super, Su Zengji melakukan hal yang gila. Dia melepas baju pelindungnya. Adegan ini menyebabkan kekacauan di laboratorium. Semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Xiao Su, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Cepat pakai baju pelindung. Kamu dalam bahaya seperti ini. Kerumunan berteriak. Tingkat tumbukan partikel ini, meskipun sedikit energi yang dilepaskan, sudah cukup untuk melenyapkan manusia. Jadi Su Zengji gila. Tidak, aku tahu apa yang aku lakukan. Su Zengji berjalan menuju penumbuk partikel selangkah demi selangkah. Wajahnya penuh kegilaan dan senyum yang tak bisa dijelaskan. Meskipun belum secara resmi bertabrakan, medan energi yang kuat telah terbentuk. Su Zengji dengan cepat berjalan ke medan energi. Dalam sekejap, rambut di tubuhnya berdiri, dan rambutnya berdiri, seperti jarum baja. Semua orang ketakutan. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan mampu menahan energi medan energi dan akan meledak menjadi kabut darah. Tapi Su Zengji tidak peduli sama sekali. Dia seperti orang gila. Apakah kamu melihatnya? Ini jenius. Jenius gila. Apakah kalian semua berani? Tepuk tangan. Xie Zhengfeng, yang melihat adegan ini melalui kaca khusus, mulai bertepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan. Melihat Su Zengji dengan kagum. Hanya kelopak mata Wenlei yang berkedut. Bab 1809. Eksperimen Su Zengji berhasil. Su Zengji menemukan partikel energi super dalam jumlah terbatas, hanya 8. Pada percobaan sebelumnya, partikel energi super yang digunakan adalah partikel tiruan, bukan nyata. Eksperimen sekarang akan menggunakan hiperpartikel yang sebenarnya. Tabrakan dimulai. Perintah dikeluarkan, dan berbagai instrumen di laboratorium dimulai satu demi satu. 3, 2, 1. Ledakan. Dengan keras, telinga semua orang membeku, seolah-olah akhir dunia. Tidak bisa mendengar apa-apa. Sukses. Sukses. Tiba-tiba ada kabar baik di laboratorium. Tabrakan partikel berhasil, dan mereka mengendalikan energi. Lanjutkan. Su Zengji memberikan instruksi kedua. 2 partikel lagi mulai bertabrakan. Eksperimen tidak peduli dengan kejutan dan terus memulai instrumen. Tabrakan dimulai. 3. Saat hitungan mundur dimulai, Su Zengji melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Retak. Dia menyalakan penumbuk partikel. Konsekuensi dari menyalakan penumbuk partikel akan sangat menghancurkan. Lingkungan penumbuk partikel adalah ketika energi dihasilkan, ia dapat terbungkus di dalamnya. Tapi sekarang setelah dibuka, energi yang dihasilkan setelah tumbukan akan hilang. Ini setara dengan kegagalan percobaan. Tidak. Semua orang memiliki ekspresi gila di wajah mereka. Mata semua orang akan terbang keluar. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Yang paling penting adalah Su Zengji sedang sekarat. Dia berada tepat di sebelah instrumen. Energi yang dihasilkan setelah tumbukan, dia akan terkoyak terlebih dahulu. Apakah dia mencari kematian? Orang gila. Pada saat ini, hati Wenlei dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Su Zengji sebenarnya memiliki chip yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di tubuhnya. 2. 1. Partikel-partikel itu bertabrakan. Boom. Suara ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah 2 planet bertabrakan. Puff. Puff. Wenlei.
Xie Zhengfeng dan yang lainnya di lapisan luar laboratorium memuntahkan darah, berdarah dari telinga mereka, dan berdarah dari hidung mereka. Retak, retak. Kaca khusus di depan mereka dapat menahan serangan berbagai senjata. Tetapi pada saat ini, semuanya hancur berkeping-keping. Tidak tahan dengan energi yang dihasilkan oleh tabrakan ini sama sekali. Puff, puff, puff. Staf eksperimental di dalam laboratorium, pakaian pelindung tingkat tertinggi mereka, juga terkoyak pada saat ini. Semua peneliti berlumuran darah, dan ada banyak korban. Tidak bisa berhenti. Kekuatan semacam ini benar-benar tak terbendung. Tabrakan itu begitu kuat sehingga menghancurkan hampir semua instrumen di laboratorium. Untungnya, laboratorium terkuat No. 1 masih memblokir kekuatan tabrakan ini dan tidak runtuh. Jika tidak, basis teknologi ini akan diratakan dengan tanah. Meskipun Wenlei berdarah pada saat ini, matanya tertuju pada Su Zengji. Su Zengji berada di pusat tabrakan, dan dia akan dibombardir dengan energi terkuat. Di mata Wenlei, pada saat tabrakan, pakaian Su Zengji menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya menjadi cair. Sangat transparan sehingga bahkan pembuluh darah dan tulang dapat terlihat dengan jelas. Segera, daging dan darahnya menghilang dalam sekejap, dan bahkan kerangkanya hancur. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, cairan Su Zengji muncul lagi. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah transparan. Aku bisa melihat ada zat energi yang mengalir deras di tubuhnya. Benar. Su Zengji menggunakan energi yang dihasilkan oleh tabrakan partikel untuk sepenuhnya mengubah fisiknya. Tidak. Tubuh Su Zengji sebelumnya hilang, dan tubuhnya saat ini sepenuhnya terdiri dari zat energi. Tapi dia tetap sadar. Ternyata eksperimen Su Zengji yang sebenarnya adalah mengubah tubuhnya. Jaga kesadaran saja, konstitusi diatur ulang oleh energi. Jadi dia sekarang adalah tubuh energi murni. Ada energi super menakutkan di dalam tubuh. Iblis sejati telah lahir. Bab 1810, Su Zengji abadi. Meskipun Wenlei sudah lama berharap Su Zengji membuat langkah besar, dia tidak pernah memikirkannya. Su Zengji akan cukup gila untuk menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan untuk bereksperimen. Siapa yang berani bertanya? Terutama adegan mendebarkan barusan. Semua orang menyaksikan. Energi setelah tabrakan secara langsung menghancurkan tubuh Su Zengji, dan bahkan tidak ada buih yang tersisa. Kegilaan ini adalah satu-satunya di dunia, kan? Merombak tubuh dengan energi super tidak terpikirkan. Dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kegagalan adalah kematian. Eksperimen gila ini sudah lama ada di benak Su Zengji. Sebelum dia menemukan senjata pembunuh dewa dan sejenisnya. Itu juga mengontrol banyak energi yang kuat. Tetapi ini pada akhirnya harus bergantung pada hal-hal eksternal, dengan bantuan orang lain. Dia tidak pernah lebih kuat sendirian. Tidak peduli seberapa kuat senjata dan energinya, dia tetaplah orang biasa. Jadi dia ingin berubah. Dia ingin menggunakan dirinya sebagai eksperimen, untuk mengubah dirinya menjadi pria yang kuat. Dia telah memikirkan tentang modifikasi genetik, atau modifikasi obat. Bahkan, seperti Jefferson, mengubah dirinya menjadi negara cyborg. Tapi ini tidak cukup untuk memuaskan Su Zengji. Dia tidak hanya ingin menjadi yang terkuat, dia ingin menjadi yang terkuat. Jadi eksperimen gila ini lahir di benaknya. Pada langkah pertama, partikel bertabrakan dengan energi. Langkah kedua adalah menjaga kesadaran Anda. Langkah ketiga menghancurkan tubuh. Energi langkah keempat membentuk kembali tubuh. Untuk eksperimen ini, Su Zengji mempersiapkan terlalu banyak. Menggunakan banyak teknologi tercanggih di dunia saat ini. Tidak peduli seberapa rumit proses eksperimennya, Su Zengji tetap berhasil. Saat ini, dia bukan manusia, tetapi tubuh energi murni. Kecuali untuk kontrol sadarnya sendiri, semua bagian tubuh terdiri dari energi. Ini adalah bagian yang menakutkan dari teknologi. Teknologi paling mutakhir memang bisa mengubah segalanya. Su Zengji adalah sekelompok orang yang berdiri di atas. Pada saat ini, tubuh Su Zengji terdiri dari energi murni. Seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya listrik, membentuk aura yang menakutkan. Sebagian besar energi dari tumbukan partikel tadi digunakan untuk membentuk tubuh Su Zengji. Bisa dibayangkan, seberapa kuat energi Su Zengji saat ini. Aku berhasil. Su Zengji meraung. Suara ini benar-benar meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retak, retak.
Semua instrumen di laboratorium No. 1. Bahkan jika tidak bisa dihancurkan, meledak di bawah serangan energi sonik. Adapun para peneliti yang masih hidup, mereka meledak menjadi kabut darah di tempat di bawah pemboman gelombang suara ini. Ratusan orang tidak selamat. Menghilang di depan mata semua orang. Mereka sangat memuja Su Zengji sebelumnya. Tetapi pada akhirnya mereka semua mati di tangan Su Zengji. Su Zengji tampak terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata Su Zengji juga tidak bisa mengendalikan energi dan tubuhnya. Jadi berteriak dengan santai adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, chip yang dia atur sebelumnya mengendalikan tubuh energi ini dengan mengendalikan kesadaran. Setelah hanya setengah menit, Su Zengji mampu mengendalikan tubuhnya. Saya melihat tangan kanannya mendorong, dan energi mengerikan keluar dari tangannya. Kaca. Energi itu langsung merobek tanah dan mengeluarkan jurang sepanjang 100 meter, seolah-olah harus terbelah menjadi dua bagian. Seluruh laboratorium bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Semua orang tercengang. Seberapa menakutkan Su Zengji. Keberadaan iblis. Semua ilmuwan ini tahu apa artinya menjadi tubuh energi murni. Su Zengji tidak bisa dipukuli sampai mati. Kecuali energi tubuh abis. Tetapi semua orang mengerti bahwa energi dari tabrakan dua partikel energi super ini terlalu besar. Bagaimana bisa dikonsumsi? Benar-benar mustahil. Dengan cara ini, Su Zengji tidak terkalahkan. Dia tidak bisa dikalahkan. Energi yang dimilikinya dapat menghancurkan segalanya. Bahkan para prajurit tidak bisa menghentikannya. Bersambung.